Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Apakah anak-anak sehat? Harapan Pak Guru semoga bertemu dengan anak-anak dalam keadaan sehat, walafiat, sehingga anak-anak boleh dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, hari ini Pak Guru mau mengajarkan tentang membuat rangkaian listrik sederhana. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Rangkaian tertutup dibagi atas dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, hari ini kita belajar membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari baterai, sebuah baterai atau dua buah baterai, lampu, fitting, saklar, dan lain-lain. Nah, sebelum anak-anak mulai mengerjakan, anak-anak baca secara keseluruhan pada langkah kegiatan halaman 169, ya. Halaman 169, langkah kegiatan. Di sini dicantumkan cara membuat atau merangkaikan listrik seri, ya, seri sederhana. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri, yaitu jika satu lampu menyala, semua akan menyala. Jika satu lampu mati, semua akan mati. Baik, perlu Pak Guru kenalkan dulu alat-alat praktek kita. Lihat, sebagai sumber listrik di sini adalah baterai, kabel, kemudian fitting, bola lampu, dan saklar. Ya, saklar. Anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Kita tadi Pak Guru katakan bahwa kita membuat rangkaian listrik pada halaman 169. Jadi caranya sama, dua baterai, kemudian dua lampu. Nggak usah di buku itu halaman 159 ya, maaf, 159. Itu terdiri dari dua lampu, satu saklar, dua baterai, dua lampu, satu saklar. Bagaimana cara kita merangkai, ya? Cara kita merangkai rangkaian listrik sederhana yang ada di halaman 159 itu. Nah, jadi di video ini sudah ada alat-alatnya. Jadi baterainya ada dua. Jadi baterai ada dua, anak-anak. Kita gulungkan dua buah baterai itu di dalam sebuah kertas. Jadi itu kertas tanggalan, kertas koran, maupun kertas dari buku tulis, boleh saja. Asal susunannya positif, negatif, ya. Susunan itu seperti gambar A. Jadi gambar A itu digulung dalam sebuah kertas, gitu ya. Digulung dalam sebuah kertas, lalu isolasi di luarnya supaya dia tidak terlepas satu sama lain. Setelah itu, ya, anak-anak, lampu ini, lihat di gambar, lampu itu dipasang pada saklarnya masing-masing. Pak Guru tadi bilang hanya cukup dua, enggak apa-apa. Dua. Kemudian kabel. Pada gambar, kalau dia dua lampu, berarti harus ada berapa potong kabel? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 potong kabel. Jadi 4 kabel ini dipotong 4. Lalu di kiri kanan kabel itu dibuka, ya, di kiri kanan kabel itu dibuka. Kemudian dua buah kabel ditempelkan pada kutub positif dan kutub negatif baterai. Lalu dari kutub positif kita ikat di salah satu kaki daripada saklar, ya, saklar ini. Ya, yang ini ya saklar. Kemudian dari saklar itu kita ambil lagi satu kabel, potongan kabel, kita ikat di kaki sebelahnya, kaki sebelah daripada saklar itu, lalu ke lampu A, lalu ke lampu B, dan dari lampu B kabel ke kutub negatif. Ya, ke kutub negatif. Jadi
anak-anak, kabel yang ada itu seperti pada gambar itu dipotong jadi 4, lalu dikupas kiri kanannya, ya, dikupas kiri kanannya hingga ada dia punya tembaga. Nah, tembaga itulah yang kita sambung. Kita lanjut. Nah, itu tadi, ya. Jadi peralatannya harus dibeli di toko elektronik, ya. Peralatannya harus dibeli di toko elektronik. Gitu. Mengenai langkah-langkah pembuatan di halaman 159 itu, nomor 6 dan 7 itu dijawab. Anak-anak dijawab, lalu kirimkan ke Google Classroom. Ya, lalu kirimkan ke Google Classroom. Nah, sekarang kita melihat langkah berikutnya. Nah, lihat, membuat rangkaian seri. Usahakan lampu sampai menyala. Ya, rangkaiannya lampu sampai menyala. Dan kerjakan masing-masing. Harus menggunakan baterai sebagai sumber listrik. Dan tidak boleh menggunakan sumber yang lain. Ini berbahaya sekali anak-anak. Nanti kesetrum. Jadi sumber listriknya harus baterai. Kabel yang digunakan harus kabel yang sesuai dengan gambar, yaitu kabel hitam putih tadi, kabel biasa aja yang harganya murah itu. Ya, kabel yang digunakan harus gitu. Tadi sudah Pak Guru jelaskan cara membuat rangkaian seri sederhana. Baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan penjelasan Pak Guru, ya, gambar Pak Guru di papan tulis ini. Baik anak-anak, coba perhatikan bagaimana cara membuat rangkaian seri. Nah, jadi tadi Pak Guru sudah katakan bahwa 2 buah baterai sebagai sumber listrik. Lihat Pak Guru gambar. Nah, misalnya ini baterai. Nah, disusun seperti ini ya, positif, negatif. Nah, baterai besar, baterai ABC. Ya, baterai ABC. Jadi ini positifnya, ini negatifnya. Jadi gini. Nah, lihat. Jadi 2 buah baterai ini digulung di kertas, lalu diisolasi di luarnya, di luar kertas, supaya jangan sampai terlepas. Itu maksud Pak Guru. Lalu kabel tadi kan ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Kabel ini di ujungnya itu dikupas. Dikupas, sini juga dikupas ujungnya. Lihat. Nah, setelah dikupas, nah, kamu sambung dari kutub positif ini, jadi ujung yang satu ini kamu ambil satu potong, ujung ini kamu taruh di sini, lalu kamu isolasi di sini, sentuh sini, lalu ini ke sini. Nah, di sini ada saklar, ya, ada saklar, gini, saya gambar saklarnya, kayak gini ya. Nah, ini ada saklar di sini. Jadi kabel ini diikat pada kaki saklar ini, jadi diikat di sini. Lihat, ini kakinya ada di sini satu. Nah, kita ikat begini. Lalu ambil lagi kabel satu, ada kaki sebelah ini. Lihat, kita ikat pakai kabel ini. Nah, kita ikat di sini saklarnya ini. Lalu dari sini menuju ke fitting lampu. Jadi di fitting itu juga ada lubang 2. Jadi ini kan lampu ini. Nah, jadi ikat lubang yang ini. Mungkin lubangnya gini. Nah, diikat di sini. Anak-anak, diikat di sini. Lalu lubang yang satu ini, sebelahnya ini, ambil lagi satu potong kabel. Ya, ambil lagi satu potong kabel, ikat di sini. Ikat, gitu ya. Ini kan kabel yang bisa dibengkokkan ini. Nah, ikat di lubang ini. Lalu di sini lagi ada fitting satu. Ada fitting, sama juga. Ada lubang sini, ikat sini. Lalu di sini ada lubang lagi satu, ikat sini. Ini kan lampu ini. Nah, ikat sini. Sudah? Lalu masukkan ke gini. Gitu. Mungkin ini terlalu jauh ya. Jadi kabelnya jangan terlalu panjang. Seperti ini. Lihat. Rangkainya. Saya ulangi. 2 buah baterai ini, lihat, disusun positif negatif. Ya, positif negatif. Lalu 2 buah baterai ini digulung dalam satu kertas. Ingat, digulung dalam satu kertas, kemudian diisolasi di luarnya. Lalu kalau kertas itu kepanjangan, gunting saja supaya muncul kutub negatif dan kutub positif daripada baterai ini. Lalu kamu ambil satu kabel ini yang telah dikupas kedua ujungnya. Lalu kamu tempelkan di sini dengan isolasi. Terus dengan kabel ini kamu sambung ke salah satu kaki daripada saklar ini. Daripada saklar ini kamu sambung.
Lalu kaki yang lain juga kamu ambil lagi kabel yang kedua, kamu ikat di sini, lalu ikat ke fitting. Di fitting itu kan kamu lihat ada dua lubang kiri kanannya. Ikat lubang yang pertama. Nah, lalu kabel yang berikutnya, kabel yang ketiga ini kamu ambil, ikat di sini, di lubang yang kedua, lalu ke fitting yang berikutnya, ikat sini. Nah, sedangkan kabel yang keempat ini kamu ikat di fitting yang sebelah ini, lalu ke kutub negatif baterai dan isolasi. Nah, ini gambar, ini adalah praktek rangkaian seri. Pada saat kamu mengetek on di saklar ini, semua lampu akan menyala. Semua lampu akan menyala. Nah, pada saat kedua lampu A dan lampu B ini menyala, anak-anak, lampu A ini kamu kasih longgar dari fittingnya. Kamu kasih longgar. Maka pada saat kamu longgar lampu A ini, lampu B harus ikut mati. Karena waktu lampu A padam, lampu B padam. Gitu. Nah, kamu kencangkan kembali. Dan pakai kedua tetap menyala, karena ini masih on. Kemudian, kamu longgarkan lampu B. Pada saat kamu longgarkan lampu B, maka lampu A juga ikut mati. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri bahwa jika lampu yang satu menyala, maka yang lain ikut menyala. Jika satu padam, yang lain ikut padam. Inilah rangkaian seri. Jadi anak-anak, dibuat sampai menyala. Dan saya tegaskan ulang bahwa sumber listriknya harus dari baterai. Tidak ada dari sumber listrik yang lain. Nah, pada saat sudah menyala, anak-anak foto atau videokan, lalu dikirim melalui GSR. Tapi ini tugasnya cukup lama. Kemudian yang kedua, ya anak-anak ya, ini rangkaian seri ini. Jadi satu menyala, semua nyala. Satu padam, semua padam. Ya, kira-kira anak-anak mengerti? Ya, ingat, harus siapkan 4 buah kabel. Ya, kalau di dalam halaman 159 itu ada 3 lampu, Pak Guru minta cukup 2 lampu. Nah, fitting ini pakai bola lampu, ini bola lampu senter. Ya, bola lampu senter. Fittingnya juga fitting sederhana, jangan kayak fitting bola lampu itu. Ya, tahu bola lampu senter ya, ada baut-bautnya di sini. Jadi supaya bisa kita kancing ke fittingnya ini. Baik ini kita beli di toko elektronik, ada di sana, seperti Suara Indah. Ya, di Suara Indah pasti ada ini. Ya, atau tanya kepada temanmu atau kakak-kakakmu yang sudah tamat tahun lalu, di mana mereka beli dan bagaimana cara merangkainya. Pasti mereka tahu. Ini susunan seri. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Pak Guru menjelaskan tentang rangkaian paralel. Ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun bercabang. Ya, rangkaian listrik atau alat-alat listriknya disusun bercabang. Maksudnya apa yang bercabang? Yang bercabang adalah kabelnya atau penghantarnya yang bercabang. Ya. Jadi jika pada rangkaian paralel ini lampu yang satu menyala, yang lain tetap bisa padam. Bisa juga sama-sama menyala, bisa juga sama-sama padam. Bisa juga ada yang padam, ada yang menyala. Gitu ya anak-anak ya. Jadi gambar rangkaian paralel ini di samping ini anak-anak lihat bahwa lampu yang pertama dia punya kabel berbeda dengan lampu yang kedua. Lampu yang kedua kabelnya juga berbeda dengan lampu yang ketiga. Ya. Karena kabel atau penghantar ini yang berbeda ini atau arus yang berbeda ini, maka pada rangkaian paralel alat listrik yang satu menyala, yang lain bisa padam. Alat listrik yang satu padam, yang lain bisa menyala. Seperti pada gambar di samping. Jika lampu yang pertama menyala, lampu 2, 3 bisa padam. Karena arus listriknya berasal dari penghantar atau kabel yang berbeda. Dari sumber listrik menuju ke lampu menggunakan kabel yang berbeda. Jadi di sini susunannya cabang. Lampu A, lampu B, lampu C itu bercabang kabelnya. Nah, kalau pada seri tadi tidak. Kabelnya tidak bercabang. Sehingga satu menyala, semua menyala, satu padam, semua padam. Tapi pada paralel ini, satu menyala, yang lain bisa padam. Karena tadi Pak Guru katakan bahwa karena kabel atau penghantar yang berbeda. Kita lanjut anak-anak. Nah, lihat. Rangkaian di samping disusun secara paralel. Jika lampu
pertama padam, maka lampu 2 dan 3 tetap menyala karena melewati cabang kabel yang lain. Nyala lampu pada paralel itu sama terang. Sama terang. Ya, karena tegangan listriknya sama. Sama terang karena tegangan listriknya sama. Nah, anak-anak, susunan paralel ini biasanya digunakan di rumah, di mobil, di gedung-gedung, dan lain-lain. Karena apa? Karena jika satu digunakan, yang lain yang tidak perlu digunakan bisa padam. Ya. Seandainya di rumahmu itu, ini seandainya ya, semua di rumahmu itu disusun secara seri, itu berbahaya. Karena apa? Jika lampu ruang tamu menyala, semua lampu dapur, lampu WC, lampu kamar, ruang tengah, di mana saja yang ada alat telepon, tape, radio di situ semua akan menyala. Dari depan sampai belakang akan menyala. Seandainya disusun seri. Nah, kan di rumahmu tidak begitu anak-anak, ya kan? Kalau misalnya mau nyalakan lampu kamar tamu, di kamar tengah atau kamar tidur bisa dimatikan. Karena apa? Karena memang di rumah disusun secara paralel atau campuran, ya. Disusun secara paralel atau campuran. Di mobil pun sama. Jika kalau kamu membunyikan klakson mobil, lampu tidak menyala kalau pada siang hari, baik lampu besar depan, lampu rating, lampu apa tidak menyala karena memang sengaja disusun secara paralel di mobil itu, ya. Nah, gitu. Kita lanjut anak-anak mengenai rangkaian paralel ini. Nah, sekarang kita membuat rangkaian listrik paralel, ya. Itu lihat buku Bu Pena, ya, kelas 6 halaman 180 anak-anak. Halaman 180. Ya. Bagaimana cara membuat rangkaian paralel ini? Tadi kita sudah belajar tentang cara membuat rangkaian seri. Sekarang kita belajar cara membuat rangkaian paralel, ya. Buatlah rangkaian listrik pada gambar nomor 3. 2 baterai disusun secara seri dihubungkan dengan 2 lampu disusun secara paralel. Ya. Coba lihat halaman 180B. Itu yang dikerjakan, ya. Halaman 180 nomor 3B. Enggak usah. C enggak usah. Ya, yang 3 lampu enggak usah. Yang B itu 2 lampu, ya. 2 baterai dihubungkan dengan 2 buah lampu secara paralel. Gitu. Sedangkan di langkah kegiatan nomor 4 dan 5, anak-anak kerjakan kirim melalui GCR. Google Classroom nomor 4 dan 5. Sedangkan yang dikerjakan prakteknya itu adalah nomor 3B. Nah, bagaimana cara prakteknya? Perhatikan anak-anak video berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru mengajarkan bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Membuat rangkaian paralel. Ya, membuat rangkaian paralel. Tadi Pak Guru sudah katakan bahwa prakteknya itu di nomor 3 B. Ya, nomor 3B halaman 180. Yaitu 2 baterai dihubungkan dengan 2 lampu secara paralel. Ya, yang 3 lampu itu nggak usah. Kita praktek yang 2 lampu. Baik anak-anak, coba perhatikan. Sama, baterai tadi disusun secara seri, lihat. Ini. Nah, baterai disusun secara seri, pasti sama, yaitu digulung menggunakan kertas, lalu diisolasi anak-anak. Nah, seperti ini model baterainya. Ini digulung pakai kertas, lalu diisolasi, lalu kita gunting, usahakan muncul kutub positif baterai maupun negatif. Jadi kalau kertasnya kepanjangan ke sana, ini digunting, ini kertasnya digunting. Nah, gunting kayak gitu, ya, digunting supaya muncul ini. Ini juga kalau kepanjangan digunting gitu. Nah, sekarang sama, kita siapkan 4 buah kabel. Ya. Kita siapkan
kabel berapa ya? 4 ya. Jadi caranya begini anak-anak. Kabel yang pertama ini banyak ya kabelnya ini kayaknya. Jadi kabel yang pertama ini kan harus ulangi, lihat saya ulangi, Pak Guru jelaskan ulangi. Lihat, kamu pertama setelah kamu rangkaikan baterai seperti ini, kamu rangkaikan kabel lampunya. Jadi lampunya kamu rangkaikan seperti ini kabel pertama, lalu fitting ya, lalu lampu, lalu kabel. Yang kedua juga sama. Kabel, fitting, lampu. Nah, baru gitu. 2 ya. Nah. Lalu yang ketiga pun sama. Kalau mau pakai saklar, ya. Nah. Jadi yang untuk paralel ini bisa pakai saklar, bisa tidak usah pakai saklar, nggak apa-apa. Jadi tinggal kabel ini tadi kamu rangkaikan. Ya, misalnya 2 buah kabel ini, ya, 2 buah kabel ini kamu gabung ke sini gitu ya. Nah, gini, kamu gabung gini, ini juga kamu gabung, gitu, gabung. Lalu, jadi gini modelnya, gini, ya. Pak Guru masukkan ke sini ya, gini. Terus 2 buah kabel tadi gini, ini ke sini, ini fitting, ya, gini. Lalu kabel satu juga sama ini fitting. Nah, gini, lihat, sama juga sana, ini kabel satu. Lalu di sini gabung kabelnya ke sini. Lalu kabel satunya ke sini. Lihat, anak-anak, modelnya kayak gini. Ini lampu A, ini lampu B, ya. Ya. Kalau gini, pasti dia sudah langsung menyala ini. Tidak usah takut strum karena baterai ini tidak akan strum. Hati-hati aja gunanya, ya. Jadi setelah itu, anak-anak, setelah kamu rangkaikan seperti ini, kan 2 lampu ini menyala ini. Kalau mau pakai saklar pun di sini kamu boleh pasang saklarnya. Nah, di sini kamu boleh pasang saklarnya, gitu ya. Jadi kaki saklar kan ada begini nih. Nah, dari baterai ini ikatkan ke kaki yang ini, kaki yang satu ini, dari sini ikatkan sini. Ini kalau mau pakai saklar ya. Nah, jadi waktu saklar ini setelah dia jadi begini, ya, gini dia, ya. Setelah dia, ini ikat ke sini ya, ikat ke sini, kabel yang ini ikat ke sini, ya. Jadi setelah kamu on ini saklar, kedua lampu ini akan menyala, A dan B menyala. Lalu kamu kasih lepas ini A ini, kasih lepas dari fittingnya. Nah, B ini tetap menyala. Karena apa? Karena arusnya ini berasal dari sini, dia lihat dari sini. Arus yang berbeda, tegangan yang berbeda dari sini. Nah, arus yang berbeda. Begitu. Nah, ini kamu kencangkan kembali, maka keduanya menyala. Sekarang kamu putar B-nya yang kasih mati, kasih longgar. Maka B akan mati, A tetap menyala. Ya, A tetap menyala. Karena arus listriknya dari sini. Kecuali kalau duanya mati, duanya apa? Kamu on kan saklar, ya, sama-sama di AB ini kencang putarannya, off kan apa? Dua akan mati, 2 akan hidup kalau on, gitu. Tapi kalau kamu selama saklar ini on, dua-duanya menyala, satunya kamu kasih longgar, satu tetap hidup, gitu. Jadi satu menyala, yang lain bisa padam. Satu padam, yang lain bisa menyala. Karena berasal dari arus atau kabel yang berbeda, penghantar yang berbeda. Inilah namanya rangkaian paralel. Beda dengan rangkaian seri tadi. Ya anak-anak, beda dengan rangkaian seri. Jadi anak-anak harus praktek supaya tahu rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti apa. Harus anak-anak praktek. Ya. Prakteknya menggunakan ini juga. Seperti ini model-modelnya. Cara merangkaikan seperti ini. Jadi rangkai dulu pertama kayak gini, ya. Rangkai dulu pertama seperti ini. Ini. Nah, rangkai pertama gitu. Lalu ini kamu gabungkan dengan kabel yang ini. Kan ini sudah dikupas ujungnya ini, dua-dua ini. Ini juga kupas, ini juga kupas, gitu kan? Nah, jelas kamu ini ikatnya ke lubang fitting tadi yang ini. Gitu. Jadi ini tadi nanti kamu gabungkan ke sini, kasih dua-duanya gabung, kasih putar keraskan, gabung kasih keraskan. Lalu kamu ambil kabel satu dari sini ke sini. Ini kan hasil gabungan tadi di sini. Ini juga hasil gabung di sini. Nah, jadi ini dari kutub positif ke saklar ke
gabung keduanya tadi itu. Gitu. Ya. Kira-kira anak-anak mengerti penjelasan Pak Guru ini? Harapan Pak Guru supaya anak-anak bisa mengerti penjelasan ini, yaitu dengan cara praktek. Dan prakteknya juga sekali lagi Pak Guru katakan harus sesuai petunjuk dari Pak Guru. Alat-alatnya Pak Guru sudah kenalkan tadi di awal. Baru Pak Guru melarang keras, jangan menggunakan sumber listrik yang lain. Harus guna baterai. Baterai ABC yang besar atau baterai yang lain, pokoknya besar lah baterainya. Nah, dan sesuai petunjuk. Dan harapan Pak Guru semoga anak-anak bisa berhasil, ya, praktek. Jadi, kalau kurang mengerti bisa kamu tanyakan pada kakakmu. Jadi kakakmu itu pasti udah tahu. Bagi yang tidak punya kakak, ya bisa kerjasama dengan teman-teman yang sudah bisa. Tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri anak-anak, sendiri-sendiri. Hanya kalau kurang mengerti tanyakan pada teman, gitu ya anak-anak ya. Jadi harapan Pak Guru anak-anak mencoba untuk mengerjakan baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Jadi nanti baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel yang telah dibuat, ya, telah dirangkai gitu, difoto anak-anak, foto sementara menyala, kemudian foto juga sementara atau divideokan gitu ya, lebih bagus divideokan, lalu kirim melalui GCR, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Waktu pengumpulan praktek ini, baik seri maupun paralel, itu paling lambat tanggal 2 November 2020. Jadi waktunya cukup panjang anak-anak ya. Sekali lagi, Pak Guru tegaskan, menggunakan sumber listrik dari baterai. Dilarang keras menggunakan sumber listrik yang lain. Ya, menggunakan sumber listrik dari baterai. Dilarang keras menggunakan sumber listrik yang lain. Yalah anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan penjelasan Pak Guru, bagaimana cara merangkaikan atau membuat rangkaian seri dan bagaimana cara membuat rangkaian paralel, anak-anak harus foto dan kirim melalui GCR, dan harus dalam fotonya itu bahwa lampunya itu menyala. Dan prakteknya ini jangan menggunakan alat listrik yang besar, tapi sesuai dengan suruhan Pak Guru, ya, sesuai dengan alat yang Pak Guru perkenalkan pada awal pembelajaran tadi. Jika ada anak yang menggunakan rangkaian yang lain atau alat listrik yang lain, misalnya bola lampu besar, pakai apa dan lain-lain, Pak Guru tidak akan memberi nilai. Pak Guru hanya memberi nilai sumber listriknya adalah baterai, lalu rangkaian listriknya adalah rangkaian sederhana, tidak boleh dibuat semewah mungkin. Ya, pakai bola lampu senter, pakai fitting daripada bola lampu senter, pakai saklar yang biasa yang harganya 3.000 kah, itu yang 2 kaki itu, kemudian baterai besar. Itu saja anak-anak ya. Pak Guru tunggu pekerjaannya. Ya, Pak Guru tunggu pekerjaannya. Semoga anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Semua anak-anak harus kerjakan. Karena ini saya nanti mengambil nilai praktek pada UAS nanti. Jadi UAS nanti prakteknya ya ini, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi semua harus buat anak-anak. Tidak ada yang tidak buat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.